Sebenarnya yang kita baca bukan tulisan saja, bukan bukunya saja, tapi yang kita baca, yang kita renungkan, dan pada akhirnya yang kita hidupi dan kita wartakan itu adalah pribadi Kristus sendiri. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Di dalam kitab Ulangan, sebagai bacaan pertama hari ini, kita boleh mendengarkan satu refleksi yang menarik, bahwa firman Tuhan itu harus menjadi pegangan bangsa Israel dalam seluruh hidup mereka. Sabda Allah itu yang pada akhirnya juga diwariskan kepada anak-anak dan keturunan mereka, sehingga sabda Allah tersimpan dalam hati mereka. Sabda Allah itu menjadi kekuatan, menjadi penyemangat, menjadi inspirasi untuk hidup bangsa Israel dan seluruh keturunannya. Di dalam bacaan Injil Matius hari ini, kita boleh dicerahkan bahwa Yesus itu adalah penggenapan hukum Taurat. Yesus mengajarkan dan melaksanakan sabdanya. Hidupnya tidak lain adalah kesempurnaan dari aturan dan hukum kehidupan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, melalui bacaan pertama dan Injil hari ini, Tuhan menuntun kita para pengikutnya supaya terus mengingat, mengajarkan, dan melakukan perintah Allah dalam hidup kita, sehingga anak-anak dan keturunan kita melihat dan melakukan sabda Tuhan di dalam seluruh kehidupan mereka. Penggenapan sabda Allah terjadi di dalam diri Yesus sendiri. Yesus yang menyempurnakan semua kitab para nabi. Seluruh perjanjian lama mendapat kepenuhan dan kesempurnaannya di dalam diri Kristus sendiri. Yesus Kristus adalah sabda yang hidup, firman yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kalau bangsa Israel menjadikan firman Allah itu sebagai pedoman dalam seluruh hidup mereka, maka kita harus lebih daripada itu. Firman Allah bukan sebatas aturan, bukan sebatas buku, tetapi firman Allah yang sesungguhnya ada di dalam diri Kristus sendiri. Yesus Kristus adalah sabda yang hidup, sabda yang menjadi penuntun seluruh hidup kita. Sabda Allah menjelma di dalam diri Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, sementara kita juga masuk di dalam seluruh pengalaman hidup kita,
Sebenarnya yang kita baca bukan tulisan saja, bukan bukunya saja, tapi yang kita baca, yang kita renungkan, dan pada akhirnya yang kita hidupi dan kita wartakan itu adalah pribadi Kristus sendiri. Maka menarik apa yang dikatakan oleh Santo Yohanes Maria Vianney. Dia mengatakan demikian, kita masing-masing bagaikan cermin kecil tempat Tuhan mencari bayangannya. Ternyata kita ini adalah cermin kecil di mana Tuhan mencari bayangannya pada diri kita. Kita adalah pancaran kasih Allah yang sungguh menyata pada diri kita, dan cermin kecil ini yang boleh kita pancarkan juga bagi orang lain. Allah ternyata mencari bayangannya pada kita. Kita sungguh dikasihi. Kita sungguh dijadikan berharga oleh Tuhan. Kita adalah cermin kecil tempat Tuhan menemukan bayangannya. Semoga kita tidak kehilangan cermin kasih, pengampunan, sukacita, damai sejahtera itu. Jangan direnggut cermin-cermin kebaikan itu dari kita. Karena sabda Allah di dalam Kristus sungguh menyata di dalam hidup kita. Terus berada dan dituntun oleh firman Tuhan. Karena kita adalah cermin kecil tempat Tuhan mencari dan menemukan bayangannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.